Masih dalam pembahasan sifat sama basor kemarin itu ya. Bagian melanjutkan surga dunia kemarin ya. Jadi kemarin itu kita sedang membahas sifat sama dan basor. Allah itu wajib memiliki sifat sama dan basor. Sama artinya mendengar, basor artinya melihat, gitu ya. Nah, kemudian kemarin itu kita sedang membahas sifat basor. Basor itu artinya Allah Maha melihat. Penglihatannya tidak terbatas oleh apapun, beda dengan penglihatan kita. Kemudian dari sifat basor itu pelajarannya buat kita, jangan hanya kita meyakini Allah itu Maha melihat, tapi itu harus menjadi rasa, sehingga kita merasa dilihat oleh Allah, kan gitu kemarin itu ya. Nah, dari sini dilihat dari pandangan ilmu tasawuf, dalam rukun agama yang ketiga ada yang disebut ihsan. Kemarin itu begitu ya. Kan rukun agama itu 3, iman, Islam, ihsan. Yang disebut ihsan itu kan anta budallaha ka'annaka taroh fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Itu di bawah tuh ya, halaman 51 di bawah. Qala ma huwal ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Malaikat Jibril bertanya kepada Kangjeng Nabi, Muhammad, apa yang disebut ihsan? Kangjeng Nabi menjawab, kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah, dan apabila tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, berarti dari sifat basor ini yang harus menjadi pelajaran buat kita, Allah Maha melihat dan kita harus bisa melihat Allah. Jadi ihsan itu ada dua makom. Satu, ihsan itu adalah kita ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau nggak sampai di makom itu, maka yang kedua, kita ibadah seakan-akan merasa dilihat. Nah, gitu ya. Kira-kira kita sudah ada di makom yang mana? Melihat Allah apa merasa dilihat Allah? Yang paling tinggi ibadah itu melihat Allah yang paling tinggi. Kalau nggak kuat merasa dilihat Allah. Kayaknya yang kedua belum kan itu ya. Belum ya. Bahkan kita mah parah. Lebih parah lagi kita mah. Kadang ibadah kita mah bukan pengen dilihat Allah. Kadang ya, malah pengen dilihat sama pengen ketahuan sama orang. Kadang kita begitu ya. Parah banget tapi itu ya. Harusnya mah merasa dilihat Allah kan gitu ya. Ini mah kadang belum ke situ ge. Bahkan kita lebih pede kalau ibadah kita diketahui oleh manusia. Parah itu mah, sebutnya ibadah riya itu mah ya. Yang begitu mah riya, naudzubillah. Jangan. Jadi paling enggak lah kita ibadah itu merasa dilihat Allah. Nah, kemarin itu kita ngebahas tentang bagaimana ibadah melihat Allah. Apakah bisa kita melihat Allah, kan begitu kemarin itu ya. Karena kalau penglihatan mata kemarin disebutnya apa ini? Kalau kita ngelihat dengan mata kita disebutnya apa? Basor. Kalau ngelihat ama ini mah nggak bisa. Ngelihat Allah pakai mata ini dengan basor nggak bisa. Tapi maksud melihat Allah di sini mah melihatnya bukan pakai basor, tapi pakai basiroh. Basiroh mah mata hati, gitu ya, mata hati, gitu ya. Jadi jangan salah. Saya sholat ibadah nggak ketemu Allah, nggak ngeliat Allah, disangka dia ngelihatnya pakai mata ini kan itu ya, ya nggak ketemu lah. La tudrikuhul absor. Di dunia tidak akan ada yang mampu melihat Allah dengan mata yang ini, gitu ya. Nggak bisa. Jangankan kita tuh, Nabi Musa aja kan ya, ketika kholwah 40 hari di bukit di Gunung Turi Sinin ya, pengen ketemu Allah, pengen ngelihat Allah. Apa kata Allah? Jangan dulu ngelihat aku Musa, tuh lihat aja gunung kan gitu. Begitu ngeliat gunung, gunungnya meledak, hancur, Nabi Musa langsung pingsan, nggak sadar.
Begitu sadar kata Allah, kamu katanya pengen ngelihat aku, baru ngelihat makhlukku aja udah nggak kuat, apalagi melihat zat aku. Di dunia nggak ada yang kuat gitu ya, dan nggak bisa Allah hadir di dunia. Bukan yang nggak bisa ya, buat Allah mah mungkin semua juga, tapi artinya dunia ini nggak sanggup menerima keberadaan Allah. Ya gunung aja begitu udah hancur kan gitu ya, apalagi alam yang lain kan gitu ya. Jadi nggak bisa dunia ini menampung keberadaan Allah. Dunianya yang nggak bisa ya, bukan Allahnya. Maka nanti kita pengen ngelihat Allah mah ketika kita di surga. Wujuhu yauma idzin naziro. Nanti seluruh orang mukmin ketika masuk surga maka dia akan bisa melihat Allah dengan mata yang ini gitu ya. Mata yang ini yang di dunia ini cuman hijabnya nanti mah dibuka gitu. Dan itulah senikmat-nikmatnya nikmat yang Allah berikan ketika kita bisa melihat zat Allah. Nanti itu mah ya di surga sana. Nah, maka yang dimaksud melihat Allah di sini adalah mata hati kita yang melihat Allah. Nah, kemarin kita sedang membahas apa itu hati gitu ya. Ternyata hati itu kemarin adalah satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi yang paling mulia nilainya. Gak ada yang paling mulia selain hati. Kolbun hati. Ini adalah perangkat yang Allah berikan, yang Allah ciptakan kepada kita di dunia yang paling mulia. Apa bukti mulianya? Alam semesta yang segini luasnya kata kita nggak bisa menerima keberadaan Allah, nggak kuat. Tapi kalau hati mampu menerima keberadaan Tuhan, nah itulah mulianya hati ya. Yaitu hatinya orang-orang yang beriman, yang mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu ada gitu ya. Ini hati. Makanya nah kemarin itu ya, hati inilah yang nantinya ternyata menjadi surganya dunia. Karena ternyata Allah itu menyediakan dua surga. Waliman hopa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut terhadap makomku, kata Allah, aku menyediakan dua surga. Surga ajil sama surga ajil. Surga sekarang dan surga nanti. Surga sekarang adalah surga di dunia, surga nanti adalah surga di akhirat. Gitu ya, jannatan. Pertanyaannya, apa itu surga di dunia? Gitu. Bahkan orang yang di dunianya mendapatkan surga udah dipastikan di akhirat pasti juga mendapatkan surga. Kalau di dunianya saja sudah tidak mendapatkan surga, jangan harap di akhirat juga mendapatkan surga. Begitu kata kuncinya. Sedangkan saat ini kita udah salah kaprah, salah mindset, salah berpikir. Kita berharap ya ntar aja lah, yang penting saya nanti di akhirat masuk surga. Ngapain nyari-nyari surga yang entar? Toh Allah punya surga yang sekarang kan begitu ya. Dan ternyata orang yang nanti di akhirat dapat surga, ya di dunia juga pasti sudah mendapatkan surga dunianya dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doanya setiap saat dibaca. Bahkan disebutnya juga doa sapu jagat itu kan ya. Kita minta di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah. Di dunia dapat kebaikan yaitu surga, di akhirat juga dapat kebaikan yaitu surga. Tapi kenapa mindset kita, pikiran kita kesono mulu surganya gitu ya. Ntar aja yang disono, tahu masuk tahu kagak itu juga ya. Udah pede aja, ntar aja ya. Ini aja yang sekarang yang sudah Allah berikan di dunia. Raih nih surga yang di dunia ini. Kalau ini kita bisa dapatkan, sudah dipastikan di akhirat pun kita akan mendapatkan surga akhirat gitu. Apa itu surga dunia kemarin? Ternyata surga dunia itu disebutnya jannatul qulub, surga hati. Nah yang tadi, kenapa hati disebut surga dunia? Karena hatilah yang bisa menerima kehadiran Tuhan. Karena nanti juga di sana kita bakal bertemu Tuhan gitu. Jadi surga itu adalah ketika kita bisa bertemu dengan Sang Pencipta kan gitu. Nah kemarin, karena ini hati adalah perangkat termulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai jannatul qulub, sebagai surga, maka Allah menjaga perangkat hati ini dengan beberapa proteksi, dengan beberapa pengaman.
atau kalau dalam ilmu kesehatan penawarnya gitu ya, penawarnya supaya hati ini tetap menjadi jannatul qulub, maka dikasih penawar, pantangan, proteksi, pengamannya. Apa itu? 2 kemarin tuh ya. 1 kalbun, yang kedua jipah. 1 anjing, yang kedua bangke. Artinya apa? Kemarin kan diambilnya dari hadis al jannatu huffat bil makarih. Surga itu selalu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak mengenakan, kan begitu ya. Itu mah arti secara harfiah kemarin begitu ya. Pokoknya jalan ke surga mah nggak enak lah gitu ya. Tapi kalau jalan ke neraka mah penuh bunga, manis, madu dan lain-lain, dah indah. Jalan ke neraka mah ya. Tapi kalau jalan ke surga mah ya gitu dah. Kayak ngaji kayak begini ya. Aduh, malesnya kan 17 setan ngaji begitu ya. Berjamaah ke musola kan, rumah di pinggir musola kagak nyampe-nyampe kan gitu ya. Sholat di rumah aja ya. Padahal ke surga mah ya berjamaah kan ke sini gitu ya. Kalau sholatnya di rumah mulu mah ntar surganya juga di emperan jadinya kan gitu ya. Agak bisa masuk ke dalamnya ya. Tapi memang begitu, jalan ke surga mah berat, ngantuk, males, pegel gitu. Ngaji 30 menit, cuma 30 menit ini kayak ngaji berapa jam kali kan gitu ya. Kita nunggu isya doang ini ngaji ya. Coba kalau beres maghrib kita pulang dah ke rumah, rokok, ngopi, kongko, sama ajan isya deh cepet banget kan itu ya. Tapi kalau ngaji nih kita sekarang ya lama maghrib. Padahal sama aja ya di musola apa di rumah. Tapi buat diisi ngaji mah, aduh, Ustaz Imin izin yang perut kayaknya kagak enak ini ya. Banyak izinnya ngaji ya. Tapi kalau kongko mah di rumah, masya Allah, dah udah aja isya lagi dia. Emang berat dah jalan ke surga ya. Nah itu makna secara harfiah hadis itu ya. Tapi yang dimaksud makna yang secara intinya dari hadis tadi adalah bahwa jannatul qulub, surganya hati itu dijaga oleh al-makarih gitu ya. Al-makarih. Apa itu al-makarih? 1 kalbun, yang kedua jipah. 1 anjing, yang kedua bangke. Apa yang dimaksud anjing? Yang dimaksud anjing itu adalah gonggongan bisikan setan yang selalu mengganggu hati kita. Anjing kan karakternya ngegonggong kan gitu ya. Ngegonggong tuh ngeganggu kan ya. Gak enak banget ya kita kalau lewat digonggongin anjing kan gitu ya. Tetangga punya anjing kan gitu ya. Kita lewat ngomong kedengaran kan langsung ngegonggong ya. Kesel kita, gak nyaman ya. Atau kalau punya tetangga punya anjing kan gitu. Aduh kalau udah bunyi kan gak nyaman gitu ya. Begitulah hati kita yang termulia, yang istimewa ini kalau mendengar gonggongan setan ya ini maksudnya, maka udah gak nyaman hati kita. Bahkan sedikit saja kita mendengarkan gonggongan setan itu, ya sudah kotor, hati kita kotor. Cahaya Tuhan jannatul qulub terkontaminasi. Gak bisa hati kita menjadi surga kalau udah begitu. Maka itu kata Allah, kata Nabi, hati-hati, waspada dengan gonggongan setan. Apa gonggongan setan? Yang mengganggu ibadah kita. Gonggongan setan itu. Memang kita mau ngaji ke sini nggak ngegonggong setan di hati kita. Ya. Wah ya, ngapain sih Ustaz Imin? Habib kan kagak ada, segala Ustaznya aja suruh ngisi. Pre libur. Ini kan masih bau-bau tahun baru ini kan ya. Ngapain sih prein? Itu kan gonggongan setan ya. Elah, ngapa segala ngaji kan gitu ya. Selalu begitu gitu ya. Bangun ya 3:30 kan, pengen kencing. Harusnya mah lanjutin tahajud gitu kalau dibangun gitu ya. Tapi setan enggak, dia ngegonggong. Tidur, dingin, ngantuk kan gitu ya. Tidur. Diikuti nama kita tuh gonggongan itu, sudah selesai, rusak hati kita, rusak perangkat jannatul qulub kita. Maka lawan, budegin telinga hati kita dari gonggongan setan. Waktunya ngaji, walaupun apa saja yang menggonggong, lawan, terabas, berangkat gitu. Dan ingat, gonggongan setan itu di dalam surat An-Nas ada 2, minal jinnati wan nas. Awas. Jadi setan itu bukan hanya berbentuk jin doang ya, kadang dia berbentuk manusia ya. Bini bisa jadi setan kan itu ya, anak bisa jadi setan, laki juga bisa jadi setan gitu, tetangga bisa jadi setan. Mau ngaji
Cuman diomongin dong sama tetangga, kesel, balik lagi ngaji gitu ya. Aduh, mau ke surga terhalang gara-gara omongan tetangga yang kagak enakan gitu ya. Ini hati-hati ya. Jadi gonggongan setan itu kadang keluarnya dari setan, jin gitu ya, atau dari sesama manusia gitu ya, manusia. Gak jadi kita sholat gara-gara sama bini lah, sama anak kan gitu. Nauzubillah. Waspadai. Ayo lawan. Kalau hati kita ingin steril, tetap bersih dari kotoran-kotoran gonggongan setan tadi. Lawan, budegin gitu. Telinga hati kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah jipah. Jipah itu bangke. Apa itu bangke? Ad-dunya. Jadi ini disebut bangke itu ternyata dunia. Ad-dunya kajipah. Kata Sayyidina Ali, dunia itu bagaikan bangke. Artinya orang kalau hatinya akan dijadikan surga oleh Allah, maka nanti dia akan diberikan rasa gimana sih sama bangke ya? Bau, menghindar, namanya bangke kan gitu ya. Menutup hidung, ngelihat juga kagak mau, mana dibelatungin, mana bau, mana dilaler ijoin kan gitu ya. Jember. Orang yang hatinya dijadikan jannatul qulub oleh Allah memandang dunia tuh kayak bangke ayam, kayak bangke tikus. Nah kita mama duit dicium wangi banget. Ya Allah, itu kalau beli motor baru ya kita PCX ya, NMAX PCX baru turun, itu wanginya kan khas banget ya. Masya Allah, dimasukin ke rumah kita kan gitu ya. Kan kita bakal naruh motor baru di luar kan ya. Itu kita masukin ke ruang tengah, itu wangi, ya Allah, masih kebayang ya wanginya motor baru itu kan ya. Aromanya. Kita sama dunia tuh begitu kan? Sama dunia tuh begitu, wangi gitu. Orang-orang yang hatinya sudah disterilkan dari kotoran-kotoran jibah tadi, bau. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik, kekuatan, Allah anugerahkan rasa-rasa itu pada hati. Karena kita udah capek, rusak hati kita selama ini rusak. Gak ada kenikmatan ibadah, gak ada kehusuan sholat, gak ada kenikmatan tadarus Quran, gak ada nikmatnya puasa. Nggak, sampai detik ini Allah belum memberikan rasa itu. Kenapa? Sebabnya tadi hati yang istimewa ini nggak kita jaga dari dua hal tadi, dari kalbun dan dari jibah. Maka teori malam ini kita dapatkan, tinggal kita memohon terus ke Allah, berikan hidayah dan taufik kepada diri kita agar rasa itu diberikan ke hati kita. Udah capek kita hidup bergelut, berangkat gelap, pulang gelap, ngejar-ngejar gituan. Bahkan gak jarang kita berantem sama bini cuman gara-gara urusan duit, gara-gara utang kita putus silaturahmi sama saudara, cuman gara-gara warisan. Masya Allah ya. Padahal semua itu bangke. Tapi kan rasa itu gak sembarangan Allah berikan ke kita. Ya paling gak harus dilatih hati kita. Gimana ya pengen seperti mereka. Nantinya kalau secara tasawuf itu disebutnya sifat juhud ya. Orang kalau udah nggak suka sama dunia, itu namanya dia sudah diberikan sifat juhud. Namanya kan juhud. Juhud itu orang yang sudah tidak mencintai dunia. Dan biasanya ya sifat juhud ini adanya di orang kaya biasanya. Kalau di orang-orang kayak kita mah gitu kayaknya. Bosan gitu. Iya, bosan sama kayaan dunia kan. Kalau kita masih resep-resepnya. Di Pak Haji jagus kali ya adanya juhud itu kali ya. Udah kagak resep dia sama dunia kali gitu ya. Karena kalau orang miskin gitu kan ya, mau juhud gimana sama dunia, bandanya juga kagak ada kan gitu ya. Bandanya juga kagak ada.
Kemudian dalam satu makalah ada yang mengatakan begini. Nah ini kita ngelatih sekali lagi ya teorinya, kita pahami, mudah-mudahan nanti kita ya bisa lah juhud, itu bisa juhud. Dalam satu makalah dikatakan begini, dunia itu diibaratkan seperti 7 perkara. Dunia itu ini makalah-makalah, ucapan-ucapan para arifin lah, orang-orang yang sudah juhud, gitu, orang sudah juhud. Satu, dunia itu sama dengan ma'ul malih, seperti air laut. Di dunia itu ini berarti kan pengalaman spiritual para hukama, berarti kan begitu ya. Jadi mereka nih yang sudah bisa merasakan nggak resepnya sama dunia, dia sudah bisa mengibaratkan dunia itu kayak apa, kan gitu ya. Nah kata beliau, dunia itu sama kayak 7 perkara. Pertama, dunia itu kayak air laut, maul malih, air asin, air laut. Coba kita lihat air laut, biru, bukan hanya bening bersih ya, dia mah biru. Kalau kita lihat kan seger banget ya, biru kan gitu ya. Jajal-jajal kita minum, bukan aus yang hilang kan ya, malah tambah aus. Dunia tuh indah, ya Allah, indah. Emang kalau ada objek kan gak indah apa ya? Aduh, kalau gold ini 30 juta nih, ya Allah. Ngaji malam Sabtu, malam Kamis lewat, apa? Ada tamu ini kan itu ya. Ya Allah, kemana Mang Hasan? Ada tadi yang mau bawain motor. Sampai kagak ngaji itu ngebelain 2 juta ya. 2 juta doang Mang Hasan, berhal dapat motornya itu ya. Emang gede apa obyekan motor? 2 juta, palingnya 3 juta. Tapi rela itu ninggalin ngaji kan itu ya. Bukan Mang Hasan ini ya, Mang Hasan kamu Raden maksudnya. Mang Hasan yang ini mah udah kagak doyan gituan. Dia mah enggak deh. Dia mah enggak pernah terhalang oleh kayak begituan dia mah. Ngaji terus soalnya. Enggak, kita kadang sama dunia tuh begitu ya. Dunia tuh indah dilihatnya. Padahal kalau kita ya kayak air laut, kalau aja kita minum emang hilang dahaga kita, kagak, tambah haus. 2 juta nih indah banget, tarik sama kita. Emang berhenti di 2 juta kagak. Nanti nyari obyekan lagi yang lebih gede. Terus aja begitu. Semakin kita minum, semakin kita selami itu dunia. Terus dunia mah nggak ada kenyangnya, maksudnya gitu kan ya. Nggak ada kenyangnya. Tambah dokoh, tambah serakah gitu. Terus aja begitu. Ya kecuali ya orang-orang yang sudah bisa mendalami ini kan gitu ya. Nah orang-orang kaya kan banyak yang kayak begitu ya. Bandanya banyak ya dia mah udah gitu ya. Udah pokoknya bandanya untuk manfaatan umat gitu ya, untuk nolong orang gitu. Udah buat pribadinya. Ya udahlah kita nggak usah jauh-jauh ya. Mumpung orangnya kagak ada, ini makanya kita juga kagak ngomongin ini mah ya. Lagi membicarakan kebaikannya ya. Pak Haji Jagus apa sayangnya sama Banda kan begitu ya. Penampilannya ya saya mau udah ngedengar berapa kali ya telinga saya, kok sederhana banget sih katanya itu si bos katanya, kirain bukan dia katanya gitu ya. Ya udah enggak, dia nggak butuh Banda itu ya. Dia hanya mencari harta ya itu ya, untuk bisa. Belum lama saya ketemu lagi tuh sama orang unik lagi tuh kemarin di Keranggan Kulon. Kata dia, Pak Ustadz, saya itu nggak pernah nabung. Hidup selama hidup saya itu nggak pernah nabung. Saldo ATM saya itu selalu 0, Pak Ustadz. Kata saya, kenapa bang begitu bang? Karena kalau kita nabung itu sama saja kita menghinakan Tuhan, Pak Ustadz. Ini bayangin ya, saya ketemu orang unik banget gitu ya. Jangankan ya siapalah saya aja kan gitu ya. Ya nggak bisa kan hidup begitu teh kan gitu ya. Masa kita kagak nabung kan begitu ya. Terus besok kalau anak sakit atau mau ngawinin mau apa kan gitu ya. Kelas-kelas saya bukan bapak-bapak lah, saya kan gitu. Nggak bisa tuh nggak nyimpen duit kan gitu. Itu dia begitu ngomong. Masya Allah. Kalau kita nabung Pak Ustaz, sama aja kita menghinakan Tuhan menurut dia ini. Menghinakan gimana bang? Berarti kan kita kalau nabung kita nggak percaya dong sama ketetapan Tuhan. Padahal ketika kita umur 4 bulan di kandungan ibu kan rezeki kita udah ditetapkan Pak Ustaz. Jadi pintaran dia sama saya. Padahal dia ngomongnya mau sharing gitu ya. Bahkan mintanya ke saya tuh biar ada yang ngebimbing gitu ya. Pas saya dengerin omongannya lah ini mah. Ya materi mah saya juga sama paham kayak dia paham. Cuman kan belum bisa ngamalin kan itu ya. Dia mau udah dijalanin. Makanya saya selama ini nol terus. Apa yang saya dapat hari ini harus habis dia. Mau ke fakir miskin ke, mau ke yatim ke, oh ya Allah atas.
Kalau besok saya masih hidup, saya yakin, maka besok rezeki saya pasti ada. Masya Allah. Itu orang. Ya itulah orang-orang zuhud tuh kayak begitulah kira-kira gitu ya. Jadi udah dunia tuh ya lewat-lewat aja. Ketika ada pun ya kadang kalau jadi milik orang ya udah. Dia punya karyawan ya. Kata dia kalau mau kasbon kagak dikasih. Karyawannya, pegawainya kalau mau kasbon enggak pernah dikasih. Jangan kasbon kata dia. Ini emang udah jadi milik kamu. Luar biasa itu. Enggak pernah ngutangin jadi cuma ya. Jadi kalau ada orang minjem teh udah aja kasih gitu. Enggak usah ngutang. Ini milik kamu. Ya cuman lewat saya aja kan gitu ya. Berarti kan kamu yang butuh. Saya makan enggak membutuhkan. Ngapain ini duit ditaruh di saya kalau saya tidak membutuhkan? Betapa beratnya hisaban nanti di akhirat. Kita menyimpan sesuatu yang bukan kebutuhan kita. Sedangkan orang sudah minjem ke kita, berarti kan dia mau butuh dong. Kita kagak butuh nahan, kan begitu ya. Seakan-akan ini duit kita, milik kita, karena hasil kerja kita. Ada orang yang minjem ke kita, dia butuh banget. Apalagi kalau itu urusan nyawa, urusan penyakit, mau ke berobat, mau kemana. Terus kita tahan. Zolim amat kita. Berat amat nanti hisaban kita di akhirat itu kan. Maka dia udah nggak usah kasbon, ini udah milik kamu katanya. Pakai. Unik itu orang itu, luar biasa. Jadi saya ngaji sama dia ya. Ya Allah, saya mah pinter doang ngomong kan gitu ya. Ada yang minjem mah kadang lagi kagak ada. Buat besok. Buat besok. Ada mah ada, cuma saya lagi ada kebutuhan. Allahu Akbar ya Allah. Ya. Sampai ke situ si abang itu udah ya Allah, luar biasa. Bahkan katanya ya, kata dia nih, ada juga cerita dia punya mobil 7 kata dia. Dia punya mobil 7. Terus satu mobilnya dipinjem sama orang. Beres minjem, itu yang minjem ngomong, enak banget bang mobilnya, kata dia begitu ya. Emang mau apa mobil saya? Atuh mau katanya dikasih mobil mah, ambil BPKB dikasihin. Langsung diambil BPKB-nya, pakai udah. Cuman ngomong gitu doang, enak banget bang ini mobilnya katanya. Emang pengen apa? Ya itu loh mobil itu enak banget dikasih. Orang sampai segitu entengnya ngasih mobil. Ya memang mobilnya 7. Emang benar mobil dia 7. Ya emang luar biasa bisnis. Dan dia itu nggak pernah nyari obyekan. Saya mau Pak Ustadz nggak pernah. Tapi alhamdulillah obyekan datang sendiri, karyawan banyak kata dia. Pokoknya sehari dapat 100 juta ke 50 juta, nggak harus nginep. Duit itu nggak boleh nginep kata dia. Maghrib isya harus beres aja, dikemanain aja dia. Dikemanain aja udah tuh. Yatim saya udah tahu berapa ratus Pak Ustadz kata. Jadi dia nanggung yatim gitu ya. Belum bangunan segala macam. Nggak pernah nginepin badak gitu dia, nggak pernah. Kalau di hikam kan kayak burung ya. Burung itu kan pergi pagi dalam keadaan perut lapar, pulang sore dalam keadaan telih kenyang kan gitu. Dan dia tidak pernah membawa sisa makanan di mulut. Burung kan begitu ya. Karena burung tahu kalau besok saya masih hidup, maka rezeki saya besok pasti ada. Ngapain nyimpen untuk malam ini? Bayangkan kalau kita nyimpen harta nih malam ini, terus kita nggak ada umur besok kita meninggal dunia, ini harta siapa yang akan mempertanggungjawabkan? Kalau anak-anak kita soleh, anak harta warisan kita dimanfaati nama dia. Tapi kalau gara-gara harta ini anak-anak kita malah berantem misalnya dengan saudaranya, betapa menderitanya kita di alam kubur melihat peninggalan warisan kita hanya jadi bahan berantem pertikaian anak-anak kita. Nauzubillah. Tapi lagi-lagi ya, ini tingkatan-tingkatan yang harus kita latih ya. Ya model-model kayak itu mah kalau belum nyampe ya nggak apa-apa, mendingan ninggalin harta warisan yang banyak kan buat anak kita ya, daripada anak kita kere kan gitu ya. Ya maksudnya kita harus nimbang-nimbang juga. Sekira-kira anak kita belum nyampe makomnya ke situ mah jangan dibikin miskin kan gitu ya. Ntar miskin malah jadi kacau kan gitu ya. Jadi perlu latihan, ini perlu latihan ya. Karena cuman ini kan pengalaman-pengalaman begini kita sharingin aja, kita share yang udah jadi ilmu, kemudian ada motivasi. Dan hal seperti ini pun kan harus diedukasi ke anak, ke bini kan gitu. Istrinya sering ngomong sama dia, sama si abang itu, sekarang gimana rencana ayah kan gitu ya. Dia selalu bilang hidup saya tidak pernah berencana Pak Ustaz. Gak ada planning. Karena orang yang suka berencana itu selalu diakhiri dengan kekecewaan. Masya Allah. Hidup dia gak pernah berencana. Jadi hidupnya tuh gimana Allah aja udah dia begitu. Udah gak nyampe dah kita mah ya. Gak pernah berencana dia hidupnya tuh. Karena kalau kita semakin berencana banyak kecewa kata dia. Bener kan? Itu yang kita rasain kan ya. Berapa persen sih rencana kita yang berhasilin sama Allah ya? Banyaknya mah gagal mulu. Udah kelihatan banget, udah tinggal pencairan besok, ya. Iya kan? Kita suka begitu kan ya. Ini mah pokoknya udah nggak bakal gagal pisan, pokoknya mah cair, ini mah gol pokoknya mah. Udah ngomong, udah kelihatan banget ya.
Udah ngomong, pokoknya kalau udah ini lu segini, udah gitu ya. Besok pagi telepon ngegagalin. Malah udah makan duit orang. Udah pakai duit. Kita kan sering begitu kan ya dalam kehidupan ya. Karena terlalu pede, berencana, yakin sama sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah kan itu. Allah kan tahu banget ya apa yang terbaik buat diri kita. Kadang kita begitu dalam, maka ngapain Pak Ustadz kita berencana, berplanning? Nggak usah, ikutin aja apa ketetapan. Toh di lauh mahfuz sana kan sudah ditetapkan semuanya Pak Ustadz ya sampai kita dunia. Kata saya ini omongan orang, iya bang. Aduh, saya jadi ceramain sama si abang. Tapi luar biasa ya. Kita baru bisa teori, dia mah sudah mengamalkan. Tapi dia kan nggak dapat dari mana-mana. Dia tahu dari mana dah belajarnya gitu ya. Nggak punya guru selama ini kata dia ya. Makanya dia pengen punya pembimbing. Ya katanya pengen ke saya katanya, ya padahal ya Allah ngedengerin omongan dia tuh tinggian abang sama saya ini. Saya yang harus jadi pembimbingnya ini, abang jadi pembimbing saya kalau begitu. Itu yang pertama ya. Ma'ul malih, seperti air laut. Semakin diminum semakin haus. Kedua, dunia itu diibaratkan wabizillil goma, seperti teduh-teduh awan. Teduh-teduh awan. Awan-awan kan di bawahnya tuh teduh gitu ya. Kita nih kalau ngelihat teduh gitu ya, teduh kan gitu ya. Kalau awan di atas matahari kan bawahnya tuh teduh kan gitu. Adem gitu ya, adem. Sebetulnya teduh-teduh itu kan ya nggak ada lah gitu ya. Artinya kalau awannya ngegeser kan panas kan gitu ya. Ya adanya teduh itu karena awan pas di bawah matahari aja kan gitu ya. Jadi adem di bawahnya tuh kan ya. Tapi begitu dia ketiupan geser kan panas lagi kan. Enak kali ya jadi Paji Jagus kata kita kan gitu ya. Ngelihat banda Paji Jagus kata kita kan gitu ya. Mobil ratusan itu cabang, sehari omset bisa ratusan juta Pak Haji. Waduh, tanahnya dia di sini aja segitu, belum di mana-mana. Enak kali ya jadi kata kita kan gitu ya. Tapi begitu coba kalau kita merasakan itu, kenikmatan itu kan geser. Enak ya, punya motor baru, punya mobil baru. Begitu dikasih motor baru sama Allah kan kita ya, dikasih mobil baru, apa yang kita rasakan? Ganti oli lagi aja, pajak lagi aja, dipakai sama tetangga nyerempet, dibawa ke bengkel. Oh ini mah nggak bisa sedikit, harus semua ini mah. Habislah 2 juta. Kirain mau senang punya mobil teh ya. Allah, ditaruh nih di depan rumah kita. Apa tenang mobil baru? Kagak. Ditutupin kan gitu ya, takut ada bocah main lah kegores, kesiksa amat. Kemarin mah sebelum punya mobil kata kita ya, senang amat ya, enak kalau punya mobil ya. Kehujanan kagak gitu ya. Begitu Allah kasih mobil, nggak ada kenikmatan dunia tuh, nggak ada. Wabijil gomam ya. Kayaknya mah teduh, enak, adem kan gitu ya. Begitu ngegeser panasnya, astagfirullahaladzim ya. Aduh. Tetangga pinjem kagak dikasih, kita diomongin ya, pelit banget katanya punya mobil. Ya Allah kan, dipinjemin habis nggak ngebensinin. Kita dongkol ya, dipinjemin gak pernah ngebensinin, kagak dipinjemin kita diomongin ya, gara-gara banda. Mendingan kagak punya mobil tapi pas mau pakai mobil ada kan gitu ya, daripada punya mobil harus mikirin segala-gala kan gitu ya. Baru mobil doang itu satu kan yang kata kita bakal enak tapi malah seperti itu. Itu karakter dunia nomor 2. Nomor 3, dunia itu kata hukama wabil barikil kilab, seperti sambaran kilat. Seperti sambaran kilat. Kilat tuh kalau nyamber geledek petir, kalau nyamber emang ada yang setengah jam. Dar gitu bunyinya ya. Terus kilatnya juga lama. Trelet. Kagak ada. Dar, trelet segitu. Segitu doang dunia, segitu doang. Apa itu? Aduh, Bang Imin. Enggak selila teu kitu. Pas kitu teu lila. Gua elah pengennya mah udah kayak embe. Iya, brag. Pas udah dijalanin mah cerot, udah gitu.
Udah begitu mah tidur, udah kan itu ya. Kayak yang benar sebelumnya makan gitu ya. Apa aja jamu diminum. Elah. Cuman 3 menit doang, segitu udah. Enggak lama gitu ya. Ya Allah, dunia itu dunia. Emang nikmatnya makan duren, emang siapa sih nikmatnya makan duren? Asa udah lewat dari sini hilang. Jadi wali kota enak. Ya kalau misalnya kita anggap enak dulu dah gitu ya, nggak dilihat dari persepsi pusingnya ya. Dari berapa lama sih enaknya jadi wali kota? 5 tahun lah. 5 tahun kemana-mana dikawal, dikasih rumah dinas, gaji 5 tahun. Kalau kepilih lagi ya 5 tahun lagi 10 tahun. Setelah itu selesai. Emang lama apa 10 tahun ngejabat? Kalau dilihat enaknya gitu ya. Tapi kan ya dengan segala kepusingannya juga nggak terobati kan gitu. Tapi artinya dunia mah nggak ada yang lama, nggak ada yang lama. Wah dia juragan kontrakan itu, juragan kontrakan hari ini malah dia hidup di dalam kontrakan. Begitu dunia mah. Ada apa? Sampai mati jadi juragan kontrakan kan gitu? Enggak. Oh dia dulu itu juragan angkot itu dulu. Hari ini malah kemana-mana dia yang naik angkot. Begitu dunia mah. Sekejap. Ya ngapain maksudnya ya? Ya hati kita dilatih itu gitu ya. Ngapain ngejar-ngejar yang sekejap gitu maksudnya? Ngapain sih gitu. Jadi nasihat hukam ini ya supaya begitu gitu ya. Nggak lama kok begituan, nggak lama. Nikmatnya kagak lama, pusingnya si indeng-indeng. Nah, gitu dah dunia maya. Pusingnya si indeng-indeng. Dan tadi kenikmatannya juga kan semu kan ya, pot fata morgana doang kan gitu ya. Kayak enak. Padahal kalau udah dialamin mah ya Allah, gitu kan gitu ya. Begitulah dunia. Nomor 4, dunia itu bagaikan wabisahabis soib. Kayak mega di musim panas, mega di musim kemarau gitu ya. Awannya mah gede banyak gitu ya, tapi nggak turun hujan gitu, nggak menurunkan hujan, awan doang gede. Coba dah kita rasain kalau lagi begitu tuh, ngelekep. PHP doang kan Ustaz ya. Ya atau PHP lah gitu ya. Tapi maksudnya kalau awan di musim panas begitu kagak hujan kan ya, ngelekep kan ya. Jadi panas kagak, dingin kagak, yang ada ngelekep kan ya. Gak enak gitu. Ya begitu, ya PHP dah. Jadi dunia tuh PHP, bikin panas aja gitu. Bikin panas, enggak ada kenikmatan, enggak ada gitu. Nomor 5, dunia itu seperti wabijahrir ruba, seperti bunga di musim semi. Bunga di musim semi indah, tapi langsung berguguran. Enggak lama, indah tapi enggak lama bergugur. Jadi enak, kayak enak. Tapi nggak lama lah kenikmatan dunia itu nggak lama. Walaupun ada kenikmatannya juga nggak lama lah. Nanti juga hilang. Ya kayak tadi naik mobil baru itu nikmatnya ya sehari 2 hari lah. Kalau udah 1 tahun bayar pajak pusing. Kalau udah bagian servis pusing. Apalagi kalau harus turun mesin, aduh 5 juta kan gitu ya. Udah. Jual aja. Yang keenam, dunia itu bagai wabi ihlamin naim, kayak indahnya mimpi. Ya Allah, kalau lagi mimpi gitu ya, kadang kita mimpi ya ketemu cewek cakep kan gitu ya, berduaan di taman atau lagi yang indah-indah ya. Begitu dibangunin sama bini, ya ngimpi. Begitu dunia. Kayak mimpi doang gitu ya. Enggak menjadi hak kita, enggak jadi milik kita, mimpi doang ya. Ketujuh, dunia itu seperti wabil asalil masub, seperti madu yang tercampur racun. Enak makan sate itu enak. Ayo udah makan sate enak. Tapi nanti yang terjadi setelah mengkonsumsi sate, darah naik, Aduh, emang nggak enak es teh manis? Enak. Begitu mengkonsumsinya diabetes kan gitu ya. Ujungnya tuh beracun dunia. Mematikan aja, udah mematikan. Gak ada enak-enaknya dunia. Ya dinikmatinya saja enak. Ujungnya pasti racun kan itu ya, racun. Emang gak enak jadi pejabat? Enak lah, gaji gede, tunjangan banyak,
rumah di fasilitas ditanggung oleh negara, ujungnya KPK. Ujungnya KPK udah. Selesai udah di situ ujungnya kan itu ya. Selesai udah. Enggak ya. Nah, kata si Ba'dil Hukama ini, saya nih mendalami karakter 7 karakter dunia ini 70 tahun. Jadi kita jangan ngimpi seminggu terus bisa kita praktekin ya. Wah, Ustaz Yazid gampang itu, mas saya seminggu bisa itu ya. Aduh, kelas makom iman apa kita ya? Ini beliau aja 70 tahun baru bisa mempraktekkan hasil dari analisisnya ini gitu. Jadi ada umur ya, alhamdulillah kita bisa ini ya. Nggak ada umur juga, paling nggak kita sudah berusaha di hadapan Allah kan gitu ya. Dari 70 tahun ini kemudian dia menambahkan satu karakter dunia lagi. Jadi ini mah nasihat dari gurunya ya. Ini nasihat dari gurunya. Kemudian dia dalami, dia laksanakan, dia latih hatinya supaya bisa menghindari dunia, tidak mencintai dunia selama 70 tahun. Kemudian setelah itu dia akhirnya bisa memberikan satu karakter lagi tentang dunia. Apa yang terakhir karakternya? Dunia itu ibarat monster, ibarat ular yang berbisa. Kalau kita deal-dealan dengan urusan dunia, maka dunia yang akan mencelakakan kita. Pasti udah begitu itu, karakter dunia begitu. Jajal kita berani deal-dealannya sama urusan dunia, dunia bakal mencelakakan kita, bakal mati. Ya kayak mau ular dah, jajal kita main sama ular dipatok, kan itu ya. Nggak adalah ceritanya ada ular yang tidak membahayakan. Jajal kita coba-coba miara ular, main-main dengan ular dipatok, begitulah dunia. Jajal kita bermain-main dengan dunia, nggak ada keselamatan, nggak ada. Pasti sama dunia mah ujung-ujungnya celaka, udah gitu aja, celaka sengsara. Main jabatan ujungnya KPK kan gitu ya. Main bisnis apa ujung-ujungnya ditangkap segala macam. Nggak ada yang mengindahkan, menyelamatkan, nggak ada. Nah, maka dari penjelasan para hukama semacam ini ya jelas nanti yang akan ditumbuhkan. Ini sekali lagi ya, saya juga sama-sama belajar sama kita semua ya dari teori ini. Maka kalau kita mau mentapakuri hal-hal seperti ini, nah mudah-mudahan nanti tumbuh dikit-dikit kita bisa menjauh bahwa dunia itu nggak jauh, nggak lebih hanya sebatas bangke yang bau, yang jember, yang harus kita hindari. Karena nggak ada baik-baiknya, nggak ada manfaat-manfaatnya, yang ada malah membahayakan kepada sang pemilik dunia itu tersebut. Apakah harta, apakah wanita, apakah tahta, semua dunia itu ujung-ujungnya adalah menyengsarakan, mencelakakan kita. Ya. Mudah-mudahan wanginya duit nanti mulai berkurang ya. Ijonya kita sama duit mulai berkurang. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, paling enggak kan katanya dunia mah cukup di genggaman tangan aja, kan gitu ya. Udah segini aja dunia mah, di sini aja gitu. Jangan sampai ke bawah ke dalam hati. Gitu. Kalau sudah sampai ke sini itu yang paling sulit. Kalau di sini mah kan ada yang minta kasih, ada yang minta udah gitu. Lepas-lepas ada dapat lepas. Dan ternyata kayak si abang tadi, semakin saya seperti itu terhadap dunianya, usahanya, obyekannya malah nggak berhenti. Karena kan hidup mah mengalir kan hidup mengalir. Apapun kalau tidak mengalir bahaya kan ya. Got mampet banjir. Darah kita kalau tersumbat stroke atau pecah pembuluh darah bahaya kan ya. Jadi apapun kalau yang nggak ngalir mah bahaya. Maka itu harus mengalir. Dapat nih sama Allah rezeki ke kita, sama kita ditahan. Udah jadi bahaya buat kita. Tapi kalau dialirin mah ya terus dari Allahnya juga terus deras ke kita kan. Kalau kita terus mengalirkan, dapat buang, begitu sehat nanti. Materi kita, dunia kita, semua sehat, ekonomi kita sehat kalau mau mengalirkan. Maka di agama ada zakat, ada infak, ada sodako, itu pralon-pralon buat mengalirkan harta milik yang kita dapat dari Tuhan kan gitu ya. Jajal kita tahan, ya sudah penyakit gitu ya. Kalau nggak stroke ya pecah pembuluh darah. Nauzubillah gitu. Nah, itu mungkin para jamaah baru nambahin dikit mungkin ya. Nanti kita lanjutkan kembali tapi sedikit sudah ya tentang jannatul qulub, bagaimana kita jaga dari gonggongan bisikan setan, kemudian tentang masalah urusan
duniawi kita latih bersama-sama, mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya